Ya, ini kompre malam hari ini. Mohon maaf kalau diundur karena memang harus diundur jadwalnya baru bisa malam hari ini. Nanti Bu Nurul diminta mempresentasikan RPP-nya barang 5-10 menit kayak mengajar mikro begitu. Kemudian nanti ada diskusi kecil, kemudian nanti baca Quran dan nulis Arab. Sudah disiapkan Al-Quran dan spidol kertas kosongnya? Al-Qurannya sebelum, Pak. Kemarin kan udah dibilangi kemarin. Silakan ya. Silakan ya. Wah, cari jauh Pak. Tapi ini ngajinya bagus semua Pak, saya kira. Oh, ini dari Magelang dan Demak, Pak. Bagus semua. Yang kemarin tuh yang PA itu malah kemarin ada beberapa yang enggak bunyi, Pak. Nah, ini bagus-bagus ini ngajinya. Ini pondokan semua saya. Oh, iya iya, okay. Cek kitabnya bisa ada 2-3 bisa yang ngajinya lancar semua. Ini pondokan semua. Artinya dari Nurul, rumahnya mana Bu Nurul? Demak, Pak. Oh, Demak. Oke. Baik, silakan dimulai. Sekedar saya belum buka RPP-nya. Bukan sudah hafal RPP-nya. Masih unmute. Masih unmute, suaranya belum masuk. Oh, iya, Bapak. Oke, sudah masuk. Kok malah mati lampu itu? Iya, ini ada. Masih di unmute suaranya? Oke, silakan. Mohon maaf Bapak sebelumnya. Ini langsung saya presentasikan RPP-nya dulu, Bapak. Ya, silakan. Oh, iya. Saya sampai lupa belum recording ini. Itu sudah di recording co-host itu? Oh, sudah, Pak. Sudah Pak Miftah ya? Sudah. Ya, silakan ya. Untuk keseluruhan atau tujuan dan indikatornya, Bapak? Yang ngajar 5-10 menit coba. Oh, ngajar. Oh, gini. Ya. Oke, sebentar. Saya kembali ke Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Masih ada teman-teman kalian yang di luar kelas? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Nurul absen dahulu ya. Mbak Sinta? Mbak Afifah? Alhamdulillah. Kalau semuanya datang, berarti semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat semuanya. Untuk pertemuan hari ini nanti, dan untuk pembelajaran di awal kita, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini nanti, kita akan belajar tentang akhlak tercela, khususnya akhlak ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Sebelumnya saya masuk ke inti materi, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan beberapa akhlak tercela selain 4 yang saya sebutkan tadi? Ya, silakan Mbak Sinta. Iya, berbohong Bu. Iya, itu juga termasuk akhlak tercela. Iya, sekarang Mbak Afifah. Iya, mencuri juga termasuk akhlak tercela. Dan kita kembali ke materi anak-anak. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari akhlak tercela. Dan harapan Bu Nurul, nanti kita semua akan bisa menjelaskan apa itu pengertian akhlak tercela dari 4 tadi, apa dalil-dalil yang melarang perbuatan akhlak tercela itu sendiri, contoh-contohnya, ciri-cirinya, penyebabnya, dan cara menghindarinya, bahkan dampak negatif yang diakibatkan oleh akhlak tercela itu sendiri.
Sekarang perhatikan layar ya anak-anak. Ahlak tercela yang akan kita pelajari kan ada 4 tadi. Ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Dan yang akan kita bahas nanti perihal pengertiannya. Yang kedua ada dalilnya. Yang ketiga dampak negatifnya. Yang keempat ciri-cirinya. Yang keempat, yang kelima penyebabnya. Dan yang keenam cara menghindarinya. Kalau begitu sekarang kita masuk ke poin pengertiannya. Yang pertama ada Ananiah. Ananiah itu adalah egois. Orang yang egois biasanya cenderung memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memperdulikan orang lain. Bahkan dia seringnya merasa paling benar, paling pintar, dan sejenisnya. Yang kedua ada akhlak putus asa. Akhlak putus asa ini adalah putus harapan. Seseorang yang sedang mengalami putus asa, biasanya dia sedang mengalami putus, hidupnya merasa putus sampai di sini. Karena banyaknya masalah yang dihadapi, makanya dia menjadi orang yang berputus asa. Selanjutnya ada ghadab. Ghadab di sini adalah pemarah. Ya, orang yang pemarah biasanya itu adalah orang yang sedikit-sedikit mudah marah. Jadinya orang yang pemarah itu juga cenderung jarang tersenyum. Yang keempat ada akhlak tamak. Dan akhlak tamak itu sendiri adalah berarti serakah. Dan ini cenderungnya memikirkan kehidupan duniawi saja untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Baiklah anak-anak, kalau begitu sekarang kita lanjut ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, sekarang kita ke oh mohon maaf tadi saya belum share screen ya, Pak. Sekarang kita ke mohon izin share screen, saya terlupa tadi belum masuk share screen. Sekarang kita ke contohnya ya anak-anak. Kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira gambar ini mewakili perilaku apa anak-anak? Iya, Anania. Sekarang gambar yang kedua. Ada seorang pemuda ini mewakili perilaku apa? Iya, putus asa. Yang ketiga, gambar ini mencerminkan akhlak apa anak-anak? Iya, ghadab atau pemarah tadi ya. Dan yang sekarang gambar yang terakhir. Ada 2 orang ini. Iya, benar sekali. Ini adalah mencerminkan sikap tamak. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sekarang Bu Nurul mau kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian untuk membahas 4 gambar ini nanti, ya. Dan Bu Nurul bagi, karena ini ada 4 kelompok, ada 4 akhlak, jadi saya bagi 4 kelompok. Dan satu kelompoknya ada 2 orang dan juga ada yang 3 orang. Kelompok yang pertama ada Bu Sinta, Bu Afifah. Kelompok yang kedua Pak Andri, Mas Suparno, Mas Ali Hamdan. Kelompok yang ketiga ada Mas Sumadi, Mas Agus, dan Mas Fuad. Dan kelompok yang keempat ada Mas Anwar dan Mas Arif. Sekarang coba kalian berdiskusi dan silahkan kalian menganalisa keempat gambar ini sesuai jatahnya masing-masing ya anak-anak. Jadi silahkan kalian diskusikan apa saja yang terfikirkan dalam benak kalian terkait dengan gambar ini bila dihubungkan dengan penjelasan Bu Nurul tadi mengenai materi yang kita pelajari. Waktu 2 menit cukup ya anak-anak? Baiklah, 2 menit dimulai dari sekarang. Selesai? Terima kasih. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Iya, silakan kelompok 2. Mas Andri dan Mas Suparno. Iya benar sekali. Ini adalah seorang pemuda yang sedang menyendiri. Dia tampak murung, tampak begitu banyak pikirannya karena banyak masalah yang dihadapinya. Dan ini menunjukkan dia sedang berputus asa. Dan dengan bersikap putus asa ini, dia dikhawatirkan bisa saja menyebabkan depresi. Bahkan bisa saja sampai menghilangkan nyawa. Iya, terima kasih Mas Andri. Mungkin ada kelompok 1, 3, dan 4 yang mau menanggapi? Iya, silakan kelompok 1. Oh, iya.
dari kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana, apa saja yang menyebabkan seseorang itu biasanya berputus asa? Silahkan kelompok 2 yang mau menanggapinya. Cukup Iya. waktunya mungkin Bu Nurul. Kenapa? Cukup waktunya. Oh, nggih, terima kasih. Jangan ditutup ngajarnya. Oh, nggih, kalau stop sharing. Oh, belum. Kalau sampai di sini sudah tidak ada yang mau bertanya, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak. Tadi ada 4 akhlak yang kita pelajari. 1, anania, yang artinya apa? Iya, egois. 2, putus asa, yang artinya? Iya, putus harapan. 3, iya, godop artinya pemarah. Dan 4, tamak artinya serakah. Iya, benar sekali anak-anakku ini. Dan pesan Bu Nurul, setelah mempelajari ini nanti, kita semua bisa meminimalisir perilaku tercela dan memaksimalkan perilaku terpuji ya anak-anak. Bisa ya? Iya, insya Allah semoga diijabah sama Allah ya. Sekarang pesan Bu Nurul, untuk minggu depan silakan kalian pelajari materi selanjutnya ya, tentang adab terhadap orang tua dan guru. Sudah cukup anak-anak? Terima kasih. Kurang lebihnya Bu Nurul mohon maaf. Sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurul. Cukup bagus, cukup jelas suaranya, cukup lancar. Cuman tadi ada agak tergesa-gesa ketika memulai pelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ternyata bunyinya basmalah. Iya Pak, agak grogi, maaf. Kemudian absen agar simpel, siapa yang tidak masuk itu lebih cepat. Yang tidak masuk siapa itu mungkin 1-2 anak, 1-2 menit cukup. Itu. Dan tadi di akhir pelajaran juga mau disampaikan minggu depan kita mau belajar apa. Nah itu penting sehingga anak-anak sudah punya bayangan minggu depan dia akan belajar tentang apa. Baik, terima kasih. Silakan dikembangkan di kelas besok lebih bagus. Ya, Insya Allah. Coba dibaca indikator pembelajarannya Bu di RPP Bu. Indikator pembelajaran RPP saya. Indikatornya ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian perilaku tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak sesuai ketentuan Islam. Yang kedua, menjelaskan makna kandungan dalil tentang larangan perilaku tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku seorang yang memiliki perilaku tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Dan yang keempat, menjelaskan dampak negatif memiliki perilaku tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati dan menggali informasi dari PPT tadi, siswa menjelaskan pengertian, dalil, contoh, dan dampak negatif sifat anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Berikutnya, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyimpulkan tentang sifat anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Baik, cukup. Terima kasih. Ya, saya kira sudah betul. Jadi RPP indikator sudah pakai operasional, diingat ya, KKO, kata kerja operasional yang harus diingat. Yang kedua, tujuan mengandung unsur A, B, C, D, masih ingat ya? Audience, behavior, condition, dan degree. Baik, terima kasih. Cukup Pak Miftah. Terima kasih Pak Fatko. Bu Nurul mendengar suara saya? Iya Bapak. Oke, coba siapkan kertas dan spidol atau pen. Tulislah ayat Al-Quran yang berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, sudah. Kelihatan betul Bapak? Coba Bu, sebentar. Iqra' bismi, geser lagi. Oh, dari sini ya? Nah, geser sini. Gitu, oke. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sudahlah, lumayan. Ye, sampun. Kemudian sekarang buka Al-Qur'annya.
dibaca surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 7. 6 sampai 7 nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Shadaqallahul azim. Ampun, cukup. Saya kira cukup Pak Fatkur itu. Oke, baik, terima kasih Pak Miftah. Bu Nurul, ujian selesai. Oke. Silakan live group. Ya.